Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 13 Juni 2025. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Tuhan pelihara hidup kita dari hari demi hari sampai Jumat malam ini, tanggal 13 bulan Juni tahun 2025. Waktu begitu cepat, tidak pernah mundur jalan dari sejak awal Juni terus sampai sudah tanggal 13. Berarti tinggal berapa hari lagi kita masuk di tengah bulan, di pertengahan bulan Juni, dan kita masuk di bulan Juni tanggal yang terakhir. Kita berterima kasih. Mari kita mau baca firman Tuhan berurutan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita mau baca untuk jemaat Philadelphia, di jemaat yang ke-6, saudara. Ya, tapi justru jemaat Philadelphia itu dipuji sama Tuhan. Nanti kita baca. Mari kita mau menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena mau taat kepada firman Tuhan. Nanti kita mau baca firman Allah. Yang penting kita mau setia dan taat. Turuti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku, tekun mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita mau menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus Kristus, Juru Selamat-Ku. Bapa, sucikan malam ini Bapa pikiran dan mulutku, hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Aku mau cinta Yesus, ku cinta Engkau Bapa. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman malam hari ini. Aku siap baca firman Tuhan untuk jemaat Philadelphia. Indah, biar kehidupan kami indah di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat malam ini tanggal 13 Juni, semoga anugerah Tuhan
Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan Yesus, tidak kekurangan apapun. Biarpun kita masih menghadapi masalah pergumulan apapun, tetap berserah kepada Tuhan dan percaya Yesus sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Masalah punya deadline, saudara. Tapi keselamatan tidak ada deadline. Ingat, saudara. Mujizat tidak ada deadline. Masalah ada deadline. Ya, seperti saudara punya masalah, pasti ada jalan keluar. Ya, Tuhan tolong selesai, saudara. Dan oleh itu mari kita cintanya kepada Yesus. Senantiasa selama-lamanya kita mau cinta Yesus. Dan kita mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Surat kepada jemaat Tesalonika pasal 2 ayat 12 dikatakan. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini penting. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Atau menuruti kehendak Tuhan. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Amin. Suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Surga. Dan di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Oh dahsyat saudara. Kita senang sekali. Rindu saya udah tinggalkan dunia ini saudara. Rindu ingin masuk dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apa yang diharapkan dunia saudara. Ya, dunia akan lenyap. Dunia banyak godaan iblis. Oh mari kita mempertahankan diri kita dengan kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Supaya kita tegak setia berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 7-13 berkatan jemaat Philadelphia, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, supaya ia membuka, tidak yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak yang dapat menyelamatkan. Oh, hanya Yesus yang punya otoritas penuh. Sekali buka, tidak bisa tutup. Sekali tutup, tidak bisa buka. Artinya keselamatan, saudara. Sekali Tuhan selamatkan kita, Tuhan akan tolong kita, memberi kekuatan. Sekali Tuhan tidak mau binasa, saudara. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Tidak boleh seperti Esau menjual hak kesulungannya. Tidak mau seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan. Tapi mari menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan berfirman, tidak ada saudara, tidak ada teguran yang kalau saya lihat ini Smyrna dan Philadelphia bagus, saudara. Mari kita baca ya. Yang dari pertama sudah dikatakan inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang nutup, dan apabila menutup tidak ada yang buka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini lihat plus poinnya sudah. Plus poinnya untuk jemaat Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ingatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangka. Nah, bagus saudara. Ya, pekerjaan jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia, dia tahu, Tuhan tahu persis. Sudah sering saya katakan, Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu persis apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang saya kerjakan. Saya dengan setia tekun saya memberitakan firman Tuhan pagi malam tanpa pamrih. Saya tekun melakukannya sudah 4,5 tahun Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Maha tahu dan Tuhan lihat, catat setiap perbuatan kita, dicatat sama Tuhan, ya. Dan kata Tuhan, oleh karena engkau menuruti firman-Ku, mari kita mau taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, tidak menyangkal nama Yesus. Dimanapun saya berada, seringkali saya naik Grab, saya berjumpa dengan saudara saya yang lain kepercayaan lain. Selalu saya katakan saya pendeta, saya anak Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa dalam diri saya ada Tuhan Yesus. Dan selalu saya tanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara kenal dengan Tuhan Yesus? Oh, belum kenal. Atau mereka, ya saya sudah kenal dari kecil, saya sekolah diajarin Yesus. Nah, sudah lanjut saudara. Saya katakan Yesus satu-satunya sumber kebenaran. Dia sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Karena dia juru selamat umat manusia. Tapi banyak orang-orang yang menolak. Ya, oleh karena itu mari menjadi Bapak Ibu, supaya kita tekun mencari Yesus dengan setia kepada Tuhan, taat menyenangkan hati Tuhan, menuruti firman Tuhan, ya. Ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Coba ini saudara, di antara jemaat Philadelphia dan Smyrna sama-sama dikatakan ada jemaat iblis. Memang saudara, ya, di dalam setiap gereja, almarhum Van Hessel pernah berkata kepada murid-muridnya, salah satu muridnya papi saya cerita kepada saya, Van Hessel pernah berkatakan, di antara 12 murid Yesus, ingat, ada satu jadi pengkhianat. Siapa? Yudas Iskariot. Berarti sama dengan
Hamba-hamba Tuhan saudara semua waktu itu Vanessa khotbah saudara ya. Sampai kepada murid-muridnya. Ingat, saudara-saudara nanti akan menjadi seorang gembala. Lihat nanti jemaat. Pasti ada yang seperti Yudas. Benar saudara. Ya, 1/12. Berarti 8,5% lebih ada jemaat-jemaat iblis seperti ini. Lihat ini. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat 9. Sama ayatnya 9 saudara ya. Di Smyrna dikatakan ada jemaat iblis. Semua saya mau lihat. Wahyu pasal 2 ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan firman mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian, sebab mereka adalah jemaat iblis. Ada jemaat iblis Smyrna di dalam 7 gereja ini saudara ya. Hanya 2 disebut ada jemaat iblis, Smyrna dan Philadelphia. Tetapi tidak ada teguran yang signifikan, tidak ada teguran celaan-celaan dari Tuhan. Semua dibikin baik. Ya, ayat yang ke-10, mari kita lihat. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun melindungi, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam-diam. Coba ini. Berarti sidang yang dulu ini kan sudah tidak ada. Delphia tidak ada. Kalau saudara pergi ke Turki, tidak ada semua tujuan. Jadi ini firman Allah ditujukan pada saat ini. Di Wahyu ini sebetulnya bicara ungkapan untuk masa yang akan datang. Itu kitab Wahyu. Ya, makanya sinoptik, bukan sinoptik ya. Jadi epikolaptis ya. Jadi yang mengungkapkan pengungkapan untuk masa-masa yang akan datang. Banyak rahasia yang akan diungkapkan di kitab ini. Seperti ini. Supaya apa? Firman Allah ditujukan kepada kita. Jemaat kita menjadi jemaat Tuhan harus hati-hati. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya kita tidak menjadi ada jemaat-jemaat iblis. Tapi kita mau menjadi jemaat yang taat. Jemaat yang setia sama Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Apokalipsis ya. Jadi pengungkapan. Ya, rahasia-rahasia yang terjadi akan datang. Itu mari kita mentekun, mencari Tuhan dengan setia karena janji Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, ini penting ketaatan saudara ya. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Coba ini akan datang ya. Jadi masalah pencobaan yang akan datang, dunia masih belum kiamat, tapi nanti akan kiamat. Tapi sebelum itu terjadi, kita mempersiapkan diri karena akan terjadi masa-masa yang sukar, kesulitan-kesulitan akan terjadi. Bahkan dikatakan sini seluruh dunia untuk mencobai, akan terjadi pencobaan yang dahsyat saudara. Tetapi kata firman Tuhan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi berarti kesimpulannya mahkota bisa hilang saudara. Kalau tidak sungguh-sungguh seperti Yudas Iskariot itu contohnya. Hilang saudara karena dia tidak setia mengkhianati. Padahal awalnya dia akan dipanggil sama Tuhan Yudas. Kalau kita baca dalam Matius pasal 10. Bahkan dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi Yudas tidak tahu diri. Dia lebih menuruti suara iblis. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, mari kita mau berpegang kepada janji Tuhan. Kita mau setia dan tekun mencari Tuhan. Ikuti Yesus. Ayat 12. Barang siapa menang, ya akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutusan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, namaku yang baru. Amin. Suatu hari kelak janji Tuhan kepada yang setia tekun taat kepada firman Allah, janji Tuhan akan diberikan kepada kita Yerusalem baru, ya, surga buat selamanya, penuh dengan kemuliaan. Nama kita ditulis katanya. Wah dahsyat, bangga kita. Mari ayat 13. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat. Mari selalu ditutup saudara. Dengan apa? Dengan dikatakan situ, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Oleh itu mari kita punya kepekaan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Jelas sudah senang sekali saya baca kitab Wahyu ini. Supaya mendorong Bapak Ibu selalu mendengar akan kata firman Tuhan. Dan menuruti permintaan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dikatakan yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Roh Kudus ini. Selalu kita punya kepekaan untuk kita berhenti terhadap dosa, tapi melakukan kehendak Allah supaya kita berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku
mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, tadi katakan, Ia membuka. Apabila Ia membuka, tidak akan yang dapat menutup. Dan apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini tertulis pula di dalam Yesaya, saudara. Ini sama ayatnya. Semua tertulis, saudara. Ini bukti kebenaran firman Tuhan. Semua baca Yesaya pasal 22, saudara. Yesaya 22, ayat yang 22. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Coba nih, apa yang terus dalam kitab ini? Kalau perjanjian lama tertulis nubuatan dan dinyatakan, dipenuhi di Wahyu. Saudara kita baca tadi. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Kita mau selalu tekun mencari Tuhan. Kita mau turut kehendak Tuhan. Jadikan diri kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus, memiliki sifat taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapatkan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita berpegang kepada firman Tuhan, karena Engkau menuruti firman-Ku, kata firman Tuhan. Jemaat kepada Philadelphia, Smyrna tidak ada teguran, tapi dipuji sama Tuhan, berkenan. Dan bahkan dikasih kunci Daud. Dan Tuhan akan tulis nama kita dalam kitab kehidupan, masuk dalam kerajaan surga selama-lama. Bahagia kita. Sungguh kita mau cinta Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman. Amin.